Orang-orang yang makan riba itu layak umum, tidak bisa berdiri, Pak. Tafsir-tafsir klasik mengatakan, mencatat, menulis layak umum itu di akhirat. Jadi besok orang yang makan riba itu di akhirat layak umum, nggak bisa berdiri, kecuali berdirinya seperti tiang sing kesurupan mergo edan. Nah, pertanyaannya, apakah itu juga terjadi di dunia? Ya, Ibu. Nah, orang yang gemar bertransaksi ribawi itu, hukumannya itu sesungguhnya di dunia juga sudah terjadi. Ekonomi dan sosial, Pak. Tidak hanya ekonomi, aspek sosial itu. Lebih-lebih kalau nyun sewu, pinjaman ribawinya lewat pinjol yang ilegal, Pak. Pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Sabtu pagi BNM yang dirahmati Allah, sahabat Satria yang kami hormati, ini sesungguhnya melanjutkan kajian kita semua kira-kira 3 bulan lalu gitu. Nah, ini temanipun riba dalam perspektif ekonomi dan syariah. Kok ketinggalan kanu nggih, dhuwur banget nih. Piye lah jelas kayak kula ya bingung lah ngandhapke pripun nggih. Nek cara ngeten iki, ini mengantarkannya dari sini. Nek pun kersane nggih. Nek kan milih sing A napa sing B. Wah, ini kecerdasannya luar biasa. Milih ingkang skema pundi, A napa B. Nderek ampun nderek wong kan milih. Niki mboten salah, mboten bener iki nggih. Sik pas sik pundi ngoten. Sing A. Napa Pak kok A? Alasannya napa? Soalnya sing A bunder-bunder nggih. Sing B kotak-kotak. Dulu kita mengenal yang B, Pak. Dulu. Bahkan Kementerian Agama mengelompokkan dimensi Islam ini menjadi 3 ini. Akidah, ibadah, lan akhlak. Ibadah lajeng wonten bagian lagi mahdzah dan ghairu mahdzah. Yang ghairu mahdzah itulah sesungguhnya muamalat duniawiyah. Muhammadiyah mboten. Muhammadiyah itu saya A. Mungkin kalau gambar niku ben rodok beda tak bunder-bunder satria. Kan biasanya kan ini ya menyamping sama. Ini ben rodok beda mawon. Tapi kan hakikatipun para Rasul ingkang B menika empat-empatnya itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi yang Islam menika ya kudune nek ibadah sae, akidahipun kuat, akhlakipun terpuji nggih, ekonomine nggih apik kan. Jadi muamalat duniawiyahnya tidak ketinggalan dengan yang lain. Dikhawatirkan dengan skema yang B niku karena muamalat itu hanya bagian saja, niku menganggap tidak penting. Sing penting lah iso ngaji, miskin gak apa-apa. Gitu Bu. Nah, ra iso gawe masjid, nyatane saiki gawe masjid menutange akeh. Nek kan lak rampung nggih. Al-Fatah kira nonton Pak Yanto niki. Nggak rampung nggih Pak Yanto nggih Pak nggih. Rampung Al-Fatah niku gangsal miliar mon nanti kok. Gangsal miliar nggih Pak Yanto nggih. Loh, coba pojok gembira lupa niku. Pripun? Loh, 4 bulan. Rumah ngajeng tuku lemah utang. Utang teng BPRS dhewe niku duwite keng UMJ. Ning nyatane nggih Pak Yanto pinter le pados dana. Lho
tulung rampung. Masya Allah. Inilah menegaskan bilih muamalat kita tidak kalah dengan yang lain. Ini PR kita di PWM ini banyak masjid-masjid yang dapat hibah dari wakaf dari Timur Tengah ini dereng sami rampung ya 13 proyek itu utangnya gitu saya kata. Ini mbuh niki mengke. Mugi-mugi lah nek kula kok saya yakin aduh niku diwenehi siji mungkin dadine 5 ngoten kok. Gitu Bu. Jadi kalau bantu Muhammadiyah itu 2, nanti laporan jadinya 5. Dan luar biasa itu. Tidak hanya berkurang tetapi justru malah berlebih jadinya, hebat. Nah itu sekali lagi menjadi petunjuk penting bila kita nggak boleh kalah dalam urusan muamalat, sebab muamalat niku kedudukanipun ugi sami pentingipun kali akidah, ibadah lan akhlak gitu. Anak-anak kita juga harus dipacu, didoktrin untuk itu supaya semangat dalam mengejar ketertinggalan di bidang muamalah. Nah memang Rabi Benten pendekatannya agak beda antara muamalat dan ibadah. Di mana bedanya tarik? Yang merah itu seringkali dados problem di tengah-tengah masyarakat menyangkut niki enten tuntunane napa mboten, oleh ditindakake napa mboten. Nah, nek kita kan tegas selama tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Allah, urusan ibadah niku betul usah ditindakake. Betul usah werna-werna pun niku mawon. Leres nggih? Nggih, saisane sik ditindakake Kanjeng Nabi ditindakake. Nek saged, mboten nggih mboten napa-napa. Sak kuwate, ngoten nggih. Nah, semaksimal mungkin. Ada yang mengatakan gini, nek Kanjeng Nabi mboten nyontoni, Allah mboten merintahke, kok ditindakake niku kados dene nuduh nek Kanjeng Nabi menika mboten sampurna. Ini barang ana barang apik kok ora dicontoni kali Rasulullah. Berarti Muhammad Rasulullah niku mboten sampurna. Njuk gawe dhewe gitu. Seolah-olah gitu. Saya setuju itu. Mila urusan ibadah niku pun derek Kanjeng Nabi mawon. Nek ditang-etang Pak, pirang persen tok ade iki saged nindakake dawuh Kanjeng Nabi. Atau mungkin lebih luas pertanyaannya, keislaman kita ini sudah berapa persen terjadi? Pak rumangsa siap munggah swarga niku. Enten 50% mboten, Pak? Dereng. Ampun, mungkin Ustaz Satriani udah 90%. Nggih. Susah ya, Pak nggih? Susah. Hal-hal yang sederhana yang dilakukan Rasulullah saja kadang-kadang kita ini susah untuk menjalankan. Nek wajib mohon mbok pilih pun saged lah nggih. Tapi yang tatawu, yang sunnah itu yang kadang-kadang kita ini sih mikir-mikir, arep poso sunnah dijak wonten acara mawon posone kalah kok. Eman-eman gitu. Nggih, niku sing nyoto niku nek poso Syawal wingi niku nggih. Kula niku sak umur-umur saged poso Syawal disiplin tepat waktu pada tanggal 2 Syawal niku muk 2 tahun tok. Mergo corona. Jadi mboten enten mudik, mboten enten sawalan gitu. Jadi arep ngopo ning omah mung glundang-glundung poso wae. Bar niku bubar Pak, ambyar. Keporo hari ke-6-nya ini sudah tanggal 30 Syawal. Pun finish gitu. Ya alasannya warna-warna kok banyak kegiatan lah. Ngisi sawalan, mosok ngisi sawalan kok poso, ngoten. Iki kan alasannya wong males ngawon. Itu urusan sederhana saja. Mila para sedherek rahmatullah undur malih wis pokok men derek Kanjeng Nabi, mboten sah mawon. Nah, karenanya nggak boleh kreatif dalam urusan muamalah, urusan ibadah, nggak boleh. Sebaliknya dalam urusan muamalat kita justru dituntut untuk kreatif. Niki contohnya niki rekaman niki loh, rekaman pengajian ya. Kanjeng Nabi enten mboten. Mau pengajian kok nganggo arem-arem barang. Kanjeng Nabi niku ya mulai kapan gitu. Duduk melingkar dengan sahabat-sahabatnya gitu, duduk taklim. Ini nganggo rekaman, nganggo monitor barang lah. Mergo urusan muamalat memang dituntut untuk lebih berkemajuan.
Milo Muhammadiyah ini kan urusan ibadah itu istilahnya apa? Purifikasi, akidah dan ibadah purifikasi, tapi urusan muamalat istilah itu dinamisasi. Nah, urusan muamalat jangan jumut, jangan berhenti berpikirnya, harus terus berkemajuan. Nah, sehingga urusan muamalat Islam selalu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhannya. Misalnya jual beli online, gitu. Meskipun mungkin anak-anak kita nih bapak-bapak kayak kan pun pegang handphone pun karuan gitu. Tapi kan faktanya hari ini anak-anak milenial kita semua belanjanya lewat sini dan transaksi terbesar itu lewat online. Niki pripun hukume? Gitu. Rame niku mungkin. Terus duit, urusan duit. Biasanya niki tuku duitnya ora ketok. Gitu Pak, rumen niku nek jenenge wong sugih ketok duitnya akeh niku gitu. Dan niki duitnya niku teng pundi, mboten ketinggal. Wong bayar niku sedaya lewat niki. Mung dipoto Pak cekrik ngoten niku duitnya kok iso pindah mriko. Gitu. Ledol niku pun rampung. Lah niku hukume pripun ngoten. Ora cetha duitnya teng pundi. Masyaallah. Mila wingi nalika BSI rada error. Langkung 1 minggu ya, 7 hari 10 hari, wah kisruh kabeh niku. Transaksi berhenti betul karena memang sudah terlanjur semua tergantung dengan teknologi. Nah niku njuk pripun lemen sikapi. Itulah muamalat Bapak Ibu sekalian. Karenanya Islam pindah meleh harus bisa merespon menjawab kebutuhan. Mila Rasul pangandikan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Sira kabeh luwih pirsa urusan dunyamu. Bab dunya niku terus berkembang. Nah, kejawi wonten awisanipun. Mila nek ibadah cari perintahnya, nek muamalah cari larangannya. Sadurunge mboten dilarang kalih Kanjeng Nabi, lanjut mawon ngoten. Misale nggih, napa nggih? Misale ucapan sadaqallahul adzim itu ibadah atau muamalah. Nah. Iku ora usah perhatian jawab. Nggih. Perlu dijawab mboten? Nggih. Muhammadiyah membolehkan ya Tat ya. Ucapan sadaqallahul adzim itu. Nggih, Bapak Ibu saya. Nanti rujukannya kalau kita ditanya selalu kembalinya ke HPT ya Pak ya. Perusahaan taksi supaya selesai, tidak perdebatan dengan yang lain. Selama taksi membolehkan kita jalan. Betul ya. Perintahnya mengawali dengan Jadi para sedaya kami nul ya. Iki lanjut mawon nggih. Karena diskusi kita di sini sungguhnya. Nah niki. Para sedaya, karenanya kita coba masuk ke wilayah transaksi yang dilarang karena urusan muamalah tadi carilah larangannya. Ngeten. Pertama niku king saged nggih Bu nggih. Haram karena zatnya. Jadi li zatihi haramun. Barang niki saking mrikone niku pancen pun mboten saged dinapak-napake. Wontene namung haram. Misalnya nopo nggih, kula contohnya iki daging babi. Babi menika kan orang mencoba mencari-cari ya, menerkan-rekan iki kok babi niki haram niku masalahnya nopo? Nopo Pak? Kang pernah banyak mengandung cacing pita. Yang cacing pita itu berbahaya untuk kesehatan. Pertanyaannya, nek kandungan cacing pitane pun saged dicali, napa lajeng dadi halal? punya perilaku yang aneh. Nah, nonton mulai saya ngotot niku. Ngene orang yang sering makan daging babi itu perilakunya seperti babi. Wallahu a'lam nggih. Lah nek ngoten ya medeni ya ada lunga ning Bali. Lah milo. Ini ya agak susah dipertanggungjawabkan ya tentang karakter manusia ketika makan babi seperti babi.
Tetapi kalau kita kembali ke syariat, karena memang itu sudah tidak boleh ya pokok men mboten angsal, pokok men mawon. Nah, menghilangkan kandungan cacing pita dalam daging babi apa susahnya hari ini? Dengan teknologi semuanya sangat mungkin. Tuh, sudah direkayasa dengan teknologi, kandungan cacing pitanya sudah hilang, lebat dedar ngangge dungo rumiyin ya. Para pengajian. Kan tetap tidak boleh ya Pak ya. Nah, ngatan kira-kira. Judi juga begitu. Sing kula abang-abang niki pripun? Udut. Padahal bagi ahlul hisab okay, atau anggota majelis syuro, majelis suka rokok, merokok itu ada dalilnya loh Bu. Oke, nikmatul udud ba'dad dahar. Ya Ustaz ya. Jadi kok bar sarapan mboten udud, kecut. Mbak tenang. Kon leren udud boleh dikamplengi kok katanya. Ini nek dalam ruangan ini nggak ada yang merokok ya Pak ya? Nggak ada. Mungkin nek tengandap wallahu a'lam gitu. Dan selalu begitu perdebatannya Bapak sekalian tentang urusan rokok. Tapi saya kira Muhammadiyah sudah sangat tegas ya. Meskipun apakah rokok itu lizati atau li ghairihi. Nah, kelihatannya rokok tidak pada lizati karena sejatosipun misalipun tembakau itu tidak haram kan. Tapi karena memberikan efek negatif bagi kesehatan, bahkan biaya yang disediakan pemerintah untuk pengobatan akibat rokok itu jauh lebih besar daripada pendapatan cukai rokoknya. Nah, sehingga atas dasar itu Muhammadiyah sudah jelas, sudah lama ya fatwa haramnya rokok. Mula sok geguyon niku wonten mawon pengurus Muhammadiyah niku aku tak melu dadi NU dhisik ya. Dadi nek pas rapat niku njuk medhau rokok riyen maksudnya. Ya saya tenan kelakuan iki. Nah ibu-ibu itu seneng garwane sik rokok napa mboten? Pak, nggih, mang banget. Nggih. Niki enten sing wangsulan nyatane simbah kula gawane udut pun yuswane 90 tahun yo ora mati-mati gitu. Niku malah sing ra udut cepet mati gitu. Nggih, Allah alam itu hanya ikhtiar kemanusiaan kita saja. Nggih, ale wong ayang niku ngalah mawon, Pak. Kita khotobaumul jahiliyah qalu salama. Dan pakai candle mawon itu karo wong ayang. Yang tengah ini Pak, yang diskusi kita nanti haram selain zatnya. Nah itu salah satunya adalah perkawis riba. Meskipun juga ini perdebatan riba itu li zati atau li ghairihi gitu. Sebab yang lain atau memang zatnya sudah haram. Nah, kalau uangnya kan uangnya mubah-mubah saja, tapi kan jadi uang itu menjadi haram kan sebab yang lain, misalnya karena tadlis, menipu, ikhtikar, menimbun misalnya. Baik najas itu merekayasa dalam caplek, kok bahasanya dur ya. Atau tagrir, goror, atau riswah, suap dan termasuk dalamnya adalah riba. Yang terakhir paling kanan itu tidak sah akadnya. Jadi pintu transaksi muamalat kita itu menjadi batal atau tidak, sah atau mboten itu kan tergantung gumantung kali akadipun. Nah, akadnya sah, insya Allah kesana menjadi halal. Kalau tidak sah menjadi batil. Kados dene pernikahan Bapak Ibu kita sedaya rumiyin. Niku lak mung jane tergantung waktu yang hanya 1 menit saja. Nek 1 menit itu benar halal semuanya bahkan berpahala. Tapi kalau 1 menit itu salah malah terjerumus kepada zina yang dosa terus. Rahmatullah karenanya kita kalau Bapak Ibu menawi tapa asto transaksi muamalat mestinya diteliti dengan betul. Nah, ini orang hukum ini Pak Satria lagi. Rukunnya terpenuhi mboten, syaratnya terpenuhi mboten. Enten lho Pak. Kan kalau perjanjian di bank itu termasuk di bank syariah, siapa yang pinjam harus didampingi dengan pasangannya.
Kalau suami yang mengajukan, istri ikut tanda tangan karena hartanya itu harta milik bersama yang diagungkan. Niki enten kedadosan saestu. Jadi di depan notaris katakanlah si istri yang pinjam, suaminya ini A namanya. Berkasnya semuanya lengkap, identitasnya A semua yang dimasukkan. Begitu tapa asta wekdalipun tanda tangan di depan notaris, yang dibawa itu bukan si A, yang dibawa si B. Jadi yang dihadirkan untuk tanda tangan itu suaminya orang lain. Ampuh toh? Ampuh. Setahun ketika kreditnya lancar, tidak ada masalah. Jalan ijazah. Yang jadi masalah ketika dilalenu usahane macet. Mboten saged bayar. Lah bang niki nake kepanggih kalih garwane sing aniku mau. Bapak itu takon niku kok malah pelenggang-pelenggong rumangsa ora melu tanda tangan. Loh, lambingnya niku sing tindak notaris juk sinten niku ada. Ternyata suaminya ibu yang suaminya orang lain yang dibawa, masya Allah. Sekarang berujung di pengadilan, banding ya belum selesai. Allahu Akbar. Mila para sedaya saestu niki penting sangat nggih, Mang Petsani. Nah, dan ini spesifik masuk ke riba. Pengantarnya udah setengah jam ini piye iki. Ya memang kudune sak semester tangan ini. Wong mahasiswa niku sak semester niku mulai ditakoni, yakin Mbak nek bunga niku riba? Enggak juga itu Pak. Sudah terlanjur mendarah daging Bapak Ibu sekalian, perilaku yang seperti ini. Sehingga seolah-olah itu susah untuk diselesaikan. Mereka penjenengan terus pundi? Bunga niku riba betul. Loh kan, gumantung toh. Tergantung apa Pak? Tergantung canrelan apa? Terus pundi? Oh, bunga di kebun. Iya. Memang tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Nanti kita lihat ayat sejarahnya ya. Bagaimana zuzahnya ya meyakinkan masyarakat bahwa riba itu berbahaya dan bunga termasuk riba. Kita lihat nanti fatwanya, tapi mungkin nggak selesai di pagi hari ini. Nek kula ditakoni, tes mati. Tes. Nek kula ditakoni ya kudu yakin. Saya yakinnya bahwa bunga bagian dari riba yang diharamkan. Kecuali bunga desa dan bunga-bunga yang ada di taman ya. Bunga desa nek dudu duweke ya tetap haram gitu ya. Nah, Bapak Ibu sedaya niki kenapa bunga itu menjadi riba? Kita lihat definisinya. Nek bunga pirsa nggih Pak nggih. Bunga niku napa to? Kembang. Bunga itu kan tambahan yang muncul dalam transaksi kredit maupun simpanan, gitu. Jadi kalau kita pinjam katakanlah 1 juta, kemudian kena bunga 1%, maka tambahannya berarti 10.000 1 bulan. Dalam setahun berarti 120.000. Nah, munculnya tambahan ini mergo napa? Para ekonom itu apa nggih? Ahli ekonomi konvensional yang meyakini bunga itu boleh. Alasannya ada 2. Kenapa bunga boleh? 1, karena untuk mengganti nilai uang. Pripun niku maksudnya? Iki saya dhuwur iki. Nilai uang kita ini kan seiring dengan waktu semakin menurun. Karena kena penurunan, bukan inflasi, nanti beda lagi Pak. Yang kedua nanti baru inflasi. Jadi kalau kita punya uang 10.000, dulu kita bisa gunakan untuk berangkat dari Jogja ke Surabaya naik bus gitu. Sekarang dengan uang 10.000 itu sudah nggak bisa lagi untuk berangkat ke Surabaya. Padahal jarak Jogja Surabaya lah tidak berubah.
Gitu, tidak berubah. Naik kereta api yang sama sekalipun sekarang sudah tidak boleh dengan uang 10.000. Itu berarti uang kita sesungguhnya mengalami penurunan. Ada teori namanya present value dan ada juga teori namanya time value of money. Kenapa nih Pak? Ini teori paling mendasar yang diakui kebenarannya oleh ekonom seluruh dunia. Jadi nilai hari ini itu berbeda dengan nilai yang akan datang. Maka orang itu lebih senang dikasih uang 10.000 hari ini daripada 20.000 2 tahun yang akan datang. Ngapain? Kalau bunga itu menjadi pengganti terhadap penurunan nilai uang, pertanyaannya, apakah bunga itu selalu sama dengan penurunan nilai uang? Nggak bisa dijawab, Pak. Sampai hari ini nggak terjawab itu. Saya berdebat dengan pengajar saya dulu ya di S3 itu. Karena beliau termasuk pengagum nilai waktu uang teorinya itu. Nggak bisa, saya tanya. Bisa nggak dipastikan bahwa tingkat suku bunga akan selalu sama dengan tingkat penurunan nilai uang kita? Nggak bisa dijawab. Dengan rumus macam-macam, nggak akan pernah ketemu. Nek ngoten saya tambah ragu, Pak. Yang kedua, sebaliknya, Pak. Bunga diperlukan untuk mengganti inflasi. Pirsa inflasi nggih? Nilai naiknya harga-harga barang secara agregat. Agregat itu apa ya? Bersama-sama. Okay. Jadi rata-rata lah gitu. Kira-kira naiknya harga barang secara rata-rata. Hari ini Indonesia inflasinya itu sekitar 4%, Pak. Sekitar 4% kurang lebih. Nek Ramadan kali Idul Fitri itu inflasinya di atas rata-rata pasti. Kenapa? Ibu-ibu udah seneng belanja. Jadi sisi lain Bapak Ibu, nek jenengan niku remen belanja niku rega-rega mungkin mindah. Nek rega mindah niku banyak orang atau sebagian orang ada yang tidak mampu mengikuti kenaikan harga karena pendapatannya nggak naik. Sehingga uang yang sama tidak bisa digunakan untuk belanja barang yang sama. Akhirnya apa? Miskin. Maka yang paling dikhawatirkan oleh negara ketika terjadi krisis itu adalah inflasi yang tidak terkendali. Seperti krisis 98, Pak. Inflasi itu di atas 50%. Bahkan 60% gitu, Pak. 60%. Berarti kan duitnya susut 60% itu nilainya. Bayangkan, Pak, kalau rego tempe dari 1.000 dari 6.000 enggak berarti nggih. 1.000 dari 6.000 coba. Ini kok kelenger toh, Pak. Kamu kok nggak mungkin ngundake gaji. Wong situasi negara nggak punya duit. Akhirnya banyak kemiskinan terjadi di mana-mana. Kados wingi ketika perang Ukraina kali Soviet, gitu. Banyak mahasiswa kita di luar negeri yang makannya itu roti kelenger. Sebab suplai gandum saking Soviet itu tidak bisa sampai ke Mesir, ke Saudi tidak bisa. Enggak, harga roti itu 3 kalinya, kan? Harga minyak 3 kalinya kenaikannya itu. Enggak, dalam waktu singkat enggak mungkin, Pak. Ada barang pengganti yang bisa itu tidak bisa. Sangat susah gitu, kecuali diprediksi. Padahal inflasi itu biasa unpredictable, tidak bisa diprediksi terjadinya itu. Lebih-lebih kalau inflasi karena bencana, misalnya peperangan, susah. Ngaten. Karenanya negara perlu punya banyak cadangan devisa yang kuat sesungguhnya. Nah, Indonesia kita hari ini belum bisa karena cadangan kita sudah terkuras habis untuk pandemi kalau ini. Nah, pertanyaan yang sama saya sampaikan. Kalau bunga itu pengganti inflasi, apakah selalu sama tingkat suku bunga dengan tingkat inflasi? Tidak pernah bisa dijawab, Pak. Di saat krisis moneter kemarin inflasi 60%, bunga nggak mungkin 60%, Pak. Kalau bunga menjadi naik 60%, tambah remuk ekonomi Indonesia. Oke, sekarang inflasi sekitar 4%, jenengan naik ngambil bunganya pinten.
10%, coba. Nggak akan mungkin sama, Pak. Nek bisa jawab biasanya memang punya pinjaman. Dan saya kira. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang menyebabkan kesamaan definisi antara bunga dengan riba. Ini definisi Pak kalau riba. Jadi penambahan pada harta pokok tanpa ada padanannya. Iki sing kok iso nambah sakmene iki masalahnya nopo? Nggak bisa dijawab. Sehingga bunga dan riba identik, mirip. Nah, itulah kemudian yang membuat Majelis Ulama Indonesia di tahun 2005 kemudian memfatwakan bunga hukumnya haram. Ya. Ada juga. J. Itu batasan bunga. Oke. Ya. Berlebihannya itu seberapa? Misalnya 0,1% lah di segini bahkan itu boleh nggak? Itu pertama. Yang kedua dengan alasan ridho tadi, saya ridho, saya tanda tangan ikhlas sama ikhlas. Ini bagaimana ini jalannya? Oke, laras Pak. Jadi ini pertanyaan Bapak niki, ukuran riba atau bunga yang diharamkan itu berapa persen? Nah, gitu nggih, besar kecilnya bagaimana? Karena Qur'annya niki Ali Imran 130 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Adhafam, silahkan dibuka asbabun nuzulnya Bapak Ibu sekalian. Ayat ini tumurun tidak terkait dengan bunga. Ayat ini tidak terkait dengan riba qardun, riba pinjaman. Nah, tetapi ayat ini terkait dengan riba jahiliyah atau riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu tambahan yang muncul akibat yang pinjam tidak bisa membayar tepat pada waktunya. Namanya apa, Pak? Nunggak angsal nopo? Dendo. Nah, bahasa gedong kuning penalti. Kita penalti ini Ronaldo atau Messi ditomel kayak. Nah, niki denda. Jadi ayat itu turun terkait dengan perkawis denda tambahan yang muncul karena peminjam tidak bisa membayar tepat pada waktunya. Ketika jatuh tempo, misalnya jatuh tempo tanggal 10 sekarang ini tidak bisa bayar, nanti orang yang berpiutang, yang menghutangi akan datang. Kamu bayar hari ini atau besok? Boleh besok, neng nambah. Neng ini gitu Pak. Neng lah. Semakin panjang dia tidak bisa bayar atau semakin panjang keterlambatan membayarnya, melunasinya, maka dendanya menjadi semakin besar. Itulah adhafam mudha'afah. Berlipat-lipat. Nah, apa nih? Nah, kalau ditanya besar dan kecilnya berapa, Bang Plecetnya, misalnya Bang Plecet. Nah, contohnya yang paling gampil Bang Plecet. Saya menjadi saksi ahli Pak, sengketa. Ada leasing syariah, ada teman, ya teman ya, sekarang menjadi teman ya, sebelumnya juga kenal juga. Pinjam untuk beli Toyota Rush sebelum pandemi 2019, baru ngangsur setahun kurang lebih itu jatuh pandemi, usahanya tidak jalan, kemudian nggak bisa ngangsur, minta keringanan, tidak dikabulkan, tetap tidak dibayar, dan di pertengahan tahun 2021 apa akhir-akhir 21 ya, akhir 21 kayaknya, itu terjadilah gugatan Pak. Kenapa? Karena pokok kan pinjam dengan akad jual beli dalam Islam itu kan pembiayaan pokok katakanlah 250 juta ditambah dengan margin keuntungan, misalnya 50 juta menjadi 300 juta, marginnya 50 juta. Karena dia nggak bisa bayar itu, maka muncul dendanya itu lebih dari 3 kali marginnya. Lecet.
Tapi kan saya nggak boleh sebut plecite ngendi nggih. Kula niku jane nggih pun wedi. Kan dadi saksi ahli wong sak umur-umur ki mlebu ruang pengadilan iki derek nate. Ampun lah. Kula njaluk kanca-kanca sing UIN sing UAD, Mas tolong iki ana butuh ngeten iki. Dorawane ya nan. Wah kepaksa aku iki. Wis bismillah ta. Datang dengan percaya diri, Pak. Baca kompilasi hukum Islam kabeh tak waca nih. Nah, masuk di pengadilan ternyata benar Bapak Ibu sekalian. Yang jadi masalah itu dendanya yang berlebihan, Pak. Mereka juga bawa saksi ahli, Pak. Lalai hakim ketuanya itu yo satu alma mater lah, kira-kira ya. Jadi lebih mudah kita diskusinya. Meskipun ya sih leguan dari kami hukumnya hukum umum, Mas. Satu-satu ya. Kita diminta untuk menjelaskan bagaimana kedudukan denda, karena yang digugat dendanya ini, Pak, lebih dari 3 kali marginnya, dengan dalih macam-macam, termasuk runtutan turunnya riba itu. Alhamdulillah akhirnya teman ini dimenangkan, Pak, sehingga terbebas dari al-du'afam mudha'afah, denda yang berlipat ganda. Ingat, Pak. Jadi sekarang ini berperkara tentang ekonomi syariah tidak di pengadilan umum, tapi adanya di pengadilan agama. Ngerti nggih, Pak? Nah, ukuran besar dan kecilnya berapa? Sangat relatif, Bapak Ibu sekalian. Kita kena bunga 1% misalnya. Besar atau kecil? Hah? Besar. Besar. Bagi sebagian orang, bunga 1% dianggap besar. Tapi bagi orang lain mungkin kecil, Pak. Bagi orang yang biasa berhubungan dengan rentenir tadi, sing bunganya gede banget gitu, dapat 1% kecil, alah kecil. Kecil, Pak. Sing biasanya ngerolasi niku nggih. Kan 120% itu, Pak. Iya. Itu 1% alah kecil banget. Tapi bagi bapak-bapak pengusaha besar yang biasa dapat kredit pembiayaan gede-gede, 1% sebulan itu besar, Pak. Mohon maaf, ini sering terjadi ketidakadilan ya. Pengusaha kecil, usaha mikro, super mikro, ultra mikro itu justru biasa dapat bunga mahal, dapat margin mahal, sementara pengusaha besar-besar itu, sing kreditnya triliunan, bunganya malah kecil-kecil. Duitnya gede, bunganya sithik. Nah, wong cilik pinjamannya cilik, bunganya gede gitu. Kok do kerso? Ini harusnya negara itu hadir di sini ini, Pak. Oke. Nah, nek cara Yusuf Qaradawi ya, dalam bukunya Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, untuk orang-orang kecil, Pak, pengusaha kecil mikro bagi orang miskin harusnya itu bebas bunga. Jadi pinjaman yang diharapkan itu bebas bunga. Betul, harusnya kalau duitnya komersial, negaralah yang mensubsidi kebutuhan bagi hasil atau bunga untuk bank syariah itu. Bukan lalu malah bayar lebih mahal. Ngerti nggih, Pak? Dadas besar kecil itu sungguhnya sangat relatif. Nah, gini. Ikhlas Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa menjadi penyebab halalnya transaksi memang yang sudah sesungguhnya haram. Contoh ya, agak menyimpang dikit. Selingkuh itu terpaksa atau ikhlas, Pak? Loh. Sekedar. Napa bedane selingkuh kali pemerkosaan? Kan soal ikhlas dan tidak ikhlas, Pak. Kalau selingkuh itu antara demingkum, saling ridho, Pak. Nek pemerkosaan yang satu ridho, yang satu tidak ridho. Jadi tidak antarodin. Nopo terus mergo ikhlas antarodin terus selingkuh dadi halal. Dah lepenu gitu. Iya, Pak. Begitupun dengan transaksi ribawi, Pak. Orang yang datang ke misalnya ke bank konvensional, tidak ada yang terpaksa. Tidak ada. Kok bank yang formal ya, dengan rentenir saja ikhlas, Pak. Sangat ikhlas. Ikhlas, Pak.
Nggih, wis kabeh digampangke puru pira-pira saged kita kapan-kapan juga bisa kepala ora usah menyang teng pundi-pundi duwite teko pripun. Nah, bar niku klenger dhewe. Ikhlas. Tapi kan keikhlasan yang seperti itu tidak merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Ngoten nggih, Pak? Lagi kasus boleh, Pak? Boleh. Utang 10 juta juga. Oke. Administrasi lain, potongan administrasi sekian, potongan asuransi sekian, Oke. 10 juta terimanya 9 juta misalnya. Oke. Nah, pertanyaan saya, bidang asuransi tadi, kalau mati sah, Oke. itu gimana kasus? Oh, apa ini? Kita kok pengalaman gile ya? Oke. Boleh enggak mengasuransikan pembiayaan atau kredit? Boleh, Pak. Selama asuransinya juga asuransi syariah. Sudah ada sendiri, Pak, asuransi syariah itu macam-macamnya banyak. Yang pertama memang itu takaful Indonesia. Untuk apa sebenarnya asuransi itu? Untuk mengcover kalau terjadi risiko di kemudian hari. Daripada mati meninggalkan hutang yang belum tentu ahli waris kita ini mampu membayar, gitu, atau warisan kita cukup untuk membayarnya. Nah, kan asuransi itu untuk membackup kalau terjadi tiba-tiba kita meninggal di tengah hutang sedang berjalan, sehingga memang untuk mengcover jiwa, menutup jiwa, sehingga meninggal lunas. Meninggalnya juga tidak semua kasus meninggal, Pak. Meninggal karena bunuh diri ya mboten. Itu atau saking kakean utang ben dibayar asuransi bunuh diri baik ya nggak bisa yang begitu, atau penyakit-penyakit tertentu ketika daftar sudah dicek, Pak, yang punya penyakit berat macam-macam juga nggak bisa diasuransikan. Itu jebol asuransi nih, tapi wong mati diganti. Oke, jadi hukum asuransi boleh, Pak, selama asuransinya sesuai dengan asuransi syariah. Yang kedua, biaya administrasi. Ini ada ikhtilaful ulama. Apakah pembiayaan di syariah itu boleh kena biaya asuransi? Pada dasarnya boleh. Ini ada fatwa Dewan Syariah Nasionalnya. Yang membedakan ada khilafiyah itu dasar pengambilannya apa? Yang direkomendasikan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional, itu apa ya istilahnya? Real cost, apa sih? Real cost itu apa ya? Biaya yang jelas. Biaya yang muncul akibat pembiayaan itu. Misalnya, pinjam 10 juta, untuk pengikatan akad pembiayaan 10 juta itu yang biaya muncul apa saja? Kertas, materai, printer, macam-macam itu di total biayanya munculnya berapa, itulah yang boleh diklaimkan atau dimintakan kepada nasabah sebagai biaya administrasi. Karenanya biaya administrasi sebagai pengganti biaya yang sungguh-sungguh terjadi, muncul. Nah, sekarang selama ini yang banyak praktek di mana-mana itu biaya administrasi pokok men sak persen. Gak pokok men. Jadi nek Bapak ngambil 10 juta ya berarti dipotong 100.000 sebagai biaya administrasi. Ini yang masih jadi perdebatan, Pak, tentang 10.000-nya ini, 1%-nya tadi. Karena itu mengeneralisir, apa sih ya? Ya semua dianggap sama saja, pokoknya 1%, 1%. Sekali lagi yang direkomendasikan adalah yang berbasis biaya real, biaya yang sungguhnya, bukan yang prosentase tertentu. Ngerti nggih, Pak? Nah, ini kajiannya si aduh ini. Waktunya pun telas. Terakhir ayat ini, Pak. Ya lain-lain waktu lah nanti ya, Ustaz Satria ya. Nek sik kosong, Ustaz. Muga-muga mboten enten sing kosong. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iki tetep dia nek kenging ketinggalan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah 275. Orang nek tulisannya ya? Nggih, mang. Surat Al-Baqarah 275. Ini miderek mufasir ayat yang pertama turun terkait dengan perkawis riba. Mila kula juduli sejarah. Orang-orang yang makan riba itu layakumun, tidak bisa berdiri, Pak. Tafsir-tafsir klasik mengatakan, mencatat, menulis layakumun itu di akhirat. Jadi besok orang yang makan riba itu di akhirat layakumun, nggak bisa berdiri, kecuali berdirinya seperti tiang sing kesurupan mergo edan. Nah, pertanyaannya, apakah itu juga terjadi di dunia? Ya, Ibu. Nah, orang yang gemar bertransaksi ribawi itu, hukumannya itu sesungguhnya di dunia juga sudah terjadi. Ekonomi dan sosial, Pak. Tidak hanya ekonomi, aspek sosial itu. Lebih-lebih kalau nyun sewu, pinjaman ribawinya lewat pinjol yang ilegal, Pak. Pinjaman online. Sekarang itu dimudahkan luar biasa, kita cari pinjaman lewat online, jenengan cobi-cobi mawon, dak nang leboke data-data penjenengan gitu, terus di enter ngoten, jarke mon tinggal sare. 15 menit kelunting medal, Pak, pinjaman. Nggih. Anak-anak muda kita ngati-hati. Wingi niku wonten sing tenggen kula. Pengusaha kecil niku dibuka niku pinjamannya 17 tempat. Nggih, Pak. Dapat order damel baju-baju haji, kaos-kaos haji nilainya 54 juta. Saya ini rencana ini terus dicek di BI checking, gini ngali kondisi BI checking sekarang slik apa macam-macam istilah ini. 17 tempat pinjaman dan itu 14 atau 14 itu online. Hebat kan? Cah nom jilin itu 17 tempat, keren kan? Ya saking mudahnya orang cari pinjaman hari ini, Bapak sekalian. Oke. Nah, kalau pinjaman online begitu kan memasukkan 5 nomor yang nomornya itu sibuk. Jadi orang-orang terkenal itu digunakan nomornya untuk cari pinjaman. Boleh. Memang harus begitu, Pak, syaratnya. Ketika tidak bisa bayar, sik ditagih sinten? Sik ditagih 5 nomor tadi, Pak. Coba, nek jenengan nglebetke nomor ketua PWM misalnya. Nomor kula mawon. Iku mungkin sing ditagih kula. Jenengan pun ditagih bola-bali mboten saged mbayar, sik ditagih ganti 5 nomor. Tur carane nagih niku masyaallah. Pernah Pak nomor saya itu 2 kali dipakai malah. 2 kali. WA tak jarke. Kula pun mulai apal gaya-gayane WA, jarke mawon gitu. Lah kok jam 11 begini ku ngebel. Bahasanya pertama yang halus. Nek dilihat didengarkan dari suara yang nagih itu ketoke piye niki yo ayu ketoke. Ana kok swara ketok wajahe nggih, Pak. Ning gandeng mboten kula respon. Niku saya suwe saya keras Pak penagihan. Tenang. Ternyata saling sapa pagi-pagi, Pak. Sama nomor sing nagih padha sing urusan ya begini kasih fotonya yang pinjam dan seterusnya. Ada saja kejadian begitu. Sehingga orang yang kena korban pinjaman online secara ekonomi sudah terpuruk, secara sosial habis. Karena lingkungan sosialnya akhirnya membenci dia. Akibat penggunaan 5 nomor sebagai syarat pinjaman. Ingat. Jadi layakumun itu sudah di dunia, Pak. Maka nggak ada cerita orang yang sering ribawi, pokoknya kok rentenir, itu njuk dadi sukses usahanya ini mboten enten cerita. Ngapunten nek tanggi penjenengan dari jamaah penjenengan. Enten, Pak. Sing sukses pergo rentenir enten mboten?
Nek enten tak nyontoh lho. Nek nganti hebat. Sing kathah niku entek ngomah entek ngalas. Nah, malah sampai kehilangan anak, kehilangan bojo, kehilangan nyawa, Pak. Bunuh diri kathah, Pak. Cobi wingi mutilasi di Sleman sebelum Ramadan, Pak. Itu Pak, satu jasad wanita dicaca-caca sampai swidak niku cacane mergo bingung lihat jengguak teng pundi. Salah satu sebabnya pelakunya kena pinjol. Sudah miskin, kerja serabutan, kena pinjol, kalap akhirnya selingkuhannya dipateni sisan. Gitu Pak, kan Jogja hebat itu, mung goro-goro pinjol ganas Pak sudah. Bon, jamaah penjenengan masjid penjenengan jamaah enten mboten sing kenging korban rentenir. Lak do ra pirsa. Ra pirsa, wong masjid niku wegah kok ngurusi ngoten niku. Kaya kurang gawean wae Mas, masjid kok ngurusi rentenir barang. Duh, tapi faktanya terjadi, Pak. Dan harapan kita susah mengajak ke masjid orang-orang yang kena korban rentenir ngoten niku. Kudune masjid sing duite pun turah-turah kuwi ada alokasi lah sebagian untuk ngopeni piai-piai sing kena rentenir, pinjol dan seterusnya ngoten itu. Supaya bisa tegak kembali Pak ekonomi sosialnya, rumah tangganya tegak kembali. Nah, terakhir ya, kenapa mereka bisa begitu? Mereka mengatakan qalu innamal bai'u mithlur riba. Ini kalimat orang jahiliyah yang oleh Allah diabadikan dalam Quran. Ini wong sing ngeyel, Pak. Ditulis oleh Allah karena ngeyel. Terus dikasih penjelasan, diberi petegasan bahwa riba itu haram, mereka tetap mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Alah pas podo mawon. Jual beli kali riba niku podo. Ora usah ndaki-ndaki sami mawon. Mila bar pengajian riba kok tetap ngayil jenenge niku jahi podo. Nggih. Ini Quran statementnya begitu Pak. Mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Dijawab oleh Allah wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah tegas halalkan jual beli dan haramkan riba. Nggih, Bapak. Tentang riba ini. Orang-orang masjid itu kan tahu tentang kandungan Tuhan. Ini surat 2 ayat 7. Oke. Kita kembali kepada 159. Oke. Tentang larangan riba. Kalau kita tahu tentang riba itu kan mana dari Allah. Kalau kita tidak mencegah maka kita akan dilaknat Allah dan semua makhluk yang bersama. Ini apakah termasuk kita juga mengabaikan? Kembali tadi yang nyambung masalah. Oke, Pak. Pulau ya wedi asline. Kalau kita tahu ilmunya gitu. Punya tanggung jawab mensejahterakan mereka. Tapi kemudian kita ini diem melihat kezaliman ngoten niku. Ade melu dosa apa mboten? Nggih, dosa mboten Pak kira-kira Pak. Kok ketoke sing dosa dhisik dhewe malah awake dhewe niku. Mergo ngerti ilmune, ngerti carane ana duwite ning meneng wae. Lah, oke. Yuk pripun, Pak? Rasah ngaji mawon nek ngoten. Iya, janganlah Pak. Kita mestinya berikhtiar semampu kita, Pak. Maka bayangan saya kalau masing-masing masjid itu mengangkat satu saja jamaahnya yang bebas dari riba, bebas dari rentenir, kita suwe-suwe rampung nih. Setahun siji, wah keren itu. Makanya ada daerah itu yang ditulis ya rentenir tidak boleh masuk. Ya, niki Pak. Niku leres, harusnya paling tidak kita bikin tulisan-tulisan begini ini. Bang Titil dilarang masuk kampung. Kedap Pak, niki malah wonten sing anu lho Pak, rentenir niku le badhe mleciti jamaah niku le rembukan teng masjid kok pripun. Angge enjing Pak. Jam 9 niku ngumpul teng masjid. Mengke ndekati azan dhuwur niku rentenir do lunga kabeh. Oke, niku takmir ini sakniki ngaji tentang riba niku sudah 2 pertemuan dengan kita rutin setiap bulan sekali. Takmir ini. Mergo le jengkel ngoten niku. Nggih, kula matur ngaten niku.
Niku bedane demit kali mukmin aku. Gitu. Nek demit itu krungu adzan malah lunga saking masjid gitu, Pak. Padahal punten jero masjid. Nek mukmin kok ning jero masjid sing adoh ke masjid nek midhanget adzan nyang masjid gitu. Mila wonten mukmin krungu adzan ora ndang salat ning masjid berarti padha karo demit. Terus oke Pak. Jadi memang saking pentingnya kita punya perhatian. Mbok wis niki mawon. Nah, mila sedapat yang kita lakukan, yang mampu, monggo Pak Minal tulis-tulisan, sosialisasi, pengajian. Memang sudah harus mulai sosialisasi, Pak. Jadi pengajian itu sudah harus mulai digeser temanya. Kurang mau sholat, kunut, apa kunut, tareh, 11, 40 likur. Niku nggih penting. Tapi ayat riba ini juga banyak dalam Quran, Pak. Hadisnya juga banyak, ayat muamalah banyak. Kenapa tidak mulai kita kaji? Mila menurut pengajian khutbah Jumat itu ya tidak tema lain kecuali seputar muamalah saja. Karena jarang orang yang mau mengungkap perkara ngoten niku. Ngoten. Saya pengen hal-hal yang produk-produk aneh-aneh mawon, mboten apa-apa. Ngoten nggih Pak nggih. Boleh ngaten niki panitia sudah mengingatkan dan insyaallah ana wekdal nanti kita saged sambung malih. Kirangipun nyuwun agung pangapunten, nasrun wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.